Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini assalamualaikum sahabat Cordova. Kita udah mulai panas ya. Tadi kan kita agak berkabut. Kemudian tadi saudara kita ini, sahabat Cordova ini, tadi ketika kena kabut mulai batuk-batuk ya. Ada gatal-gatal. Itu bukan penyakit batuk. Ingat, batuk itu bukan penyakit. Batuk itu adalah gejala pembuangan penyakit. Nah, itu pemahaman kita. Jadi batuk itu jangan pernah diredakan, tapi diimbangi. Imbangi dengan apa? Ketika batuknya berlendir, ya nanti lihat lendirnya. Lendirnya bening atau keruh. Kalau lendirnya keruh, mungkin berwarna kuning, berwarna hijau, atau warna coklat yang lainnya, itu menandakan lendir itu panas. Ketika lendir panas, masukkan herbal dingin. Herbal dingin itu bisa dengan air kelapa. Ya, air kelapa, tapi harus pakai pelembab, ya. Air kelapa, karena batuk itu adalah ketika ada suhu dingin yang masuk, seperti tadi ada apa namanya, embun yang masuk ke dalam respirasi, sedangkan di dalam respirasi kita itu sebelum masuk ke dalam rongga paru itu ke rongga tenggorokan. Di rongga tenggorokan itu ada namanya organ silia. Silia itu rambut, kayak rambut bergerak. Ketika bergerak ke bawah dia itu melambat, ketika bergerak ke atas dia cepat. Jadi membuang sesuatu harus keluar ke atas ya. Ketika ada hawa dingin seperti embun tadi, hawa dingin masuk ke dalam, harusnya kan terserap ke dalam rongga paru, tapi karena di dalam sini ada oksidan ya. Ada oksidan karena perokok gitu kan. Karena perokok ada oksidan nempel di dalam silia-silia ini. Maka ketika silia ini bergerak ke atas dengan kecepatan tinggi, maka jadi batuk. Itu adalah detoksifikasi ya, bukan penyakit. Detoksifikasi. Ketika lendirnya berwarna coklat, ketika lendirnya nanti berwarna kuning, hijau atau yang lainnya bukan bening ya, itu menandakan oksidannya panas. Nah, itu nanti lembabkan dengan herbal dingin. Apa? Air kelapa yang dicampurkan madu. Gitu. Tapi ketika lendirnya nanti yang keluar bening, nah, ketika lendirnya itu keluar bening, berarti dalam keadaan lendir dingin, maka masukkan madu. Cukup dengan madu saja. Madu dicampur air hangat itu lebih bagus. Tapi ketika tidak berlendir, ketika tidak berlendir kan berarti dia kering, silianya kering, mengeras gitu. Berarti mukosa dalam organ paru itu tidak ada, atau mungkin lemah sedikit. Nah, maka ketika dimasuk ke tekanan dingin dari luar, dari embun-embun luar, dia batuk, itu menandakan kering. Dan kering itu harus dimasukkan apa? Pelembab. Pelembabnya cukup dengan madu tanpa air. Madu tanpa air? Iya. Oh, langsung itu? Iya, tapi madunya nih, berbicara masalah madu yang madu itu bermacam-macam. Walaupun semuanya asli, tetap madu itu harus kita memberikan kepada badan kita juga harus benar. Harus benar dan harus tertib, harus tahu tata caranya. Ada madu yang dihasilkan dari hutan, ada madu yang dihasilkan dari ternak. Yeah. Nah, itu beda. Nanti ada orang batuk dikasih madu hutan, nambah batuk. Ketika batuknya itu dari kering tadi, kan ada batuk kering, ada batuk berdahak, dahak panas, dahak dingin, gitu. Batuk itu bukan penyakit, sekali lagi, itu adalah detoksifikasi oksidan di dalam organ respirasi kita. Nah, ketika berbicara tentang madu untuk respirasi kita, ya tadi, kalau batuknya kering jangan pakai madu hutan. Betul. Terus madu ternak. Kalau batuknya kering, tidak ada lendir, berarti tidak mukosa, berarti dia kering, harus dilembabkan. Gunakan madu ternak. Beda-beda. Nanti dari rasa. Nah, ini tadi dari apa sumbernya? Sumber madu hutan atau madu ternak. Madu hutan itu lebih panas, madu ternak lebih hangat, gitu. Terus lebih lembab. Nah, ini kecenderungan lembab madu hutan ada juga musim dingin, musim kemarau dengan musim penghujan juga nanti beda-beda lagi. Beda lagi. Beda rasa itu. Beda kelembaban juga dan beda rasanya juga. Nanti untuk madu rasa, dari rasanya ada madu yang asam, ada madu yang manis, ada madu yang pahit. Itu pun beda tujuan ke dalam tubuh kita. Nanti kalau misalnya badan kita terlalu panas, nah, ada lagi sahabat. Maka ilujeng. Selama itu bukan lagi. Enggak apa-apa, ikut kita ikut. Ayo, mau di mana, Pak? Sini. Salah sini, Pak. Wah, sini, Pak. Mau ngopi enggak? Iya, iya. Ya, kopi satu lagi. Kopi satu lagi, Om. Siap. Iya, satu lagi. Di Karasel ada dia enggak? Iya. Ini aku yang sering.
Masuk ke mana tadi? Nyampe ke mana tadi? Madu Madu ya, dari rasanya. Ada madu pahit, ada madu manis ya. ya. Nah, kalau madu manis itu cenderung menghangatkan. Kalau madu pahit cenderung mendinginkan. Nah, kalau batuknya respirasi itu karena dingin, maka masukkan madu manis. Tapi ketika respirasinya terbentuk oksidan karena panas, maka masukkan madu pahit. Ada orang diabetes. Ada orang diabetesnya sudah kronisnya berarti udah lama gitu. Sudah menjadikan turunan fungsi. Turunan fungsinya apa? Penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit katarak, ya macam-macam. Ketika dikasih madu pahit, katanya kan harus makan yang pahit-pahit katanya diabetes. Itu nambah ngedrop. Oh gitu. Nambah masalah, nambah hancur. Nah, ini jangan salah paham. Yang madu pahit itu. Madu pahit itu mendinginkan sesuatu yang panas. Karena sifat pahit itu mendinginkan. Tapi kalau madu manis dia memanaskan. Kalau diabetesnya baru terjadi, baru mungkin 2 bulan, 3 bulan dia naik diabetesnya itu masih panas. Itu masukkan madu pahit bagus. Tapi ketika diabetesnya sudah lewat setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu udah masuk ke kelemahan fungsi organ, maka masukkan madu manis. Manis, jangan madu pahit. Kalau madu hitam, madu pahit itu dari sarang semut. Nektarnya beda. Ya, nektarnya yang beda. Kalau tapi kebanyakan orang disarankan minum madu pahit itu. Iya, itu secara umum. Nah, makanya ketika kita mendiagnosa apapun, ya, mendiagnosa penyakit apapun, lihat gejalanya, sindromnya. Apakah dia penyakitnya sudah sampai panas? Ini Pak. Lah, itu dia angkat ininya. Ya, sambil ngopi. Kita kedatangan tamu lagi, jadi kita pesan kopi lagi. Lagi masuk YouTube, Pak Ji. Oh, gitu. Ya. Dari mana? Dari RSS Cordova, Tasikmalaya. Ini beliau kelesan kemarin habis terapi di klinik kita. Kemudian istri saya juga punya diabetes. Ya, diabetes sudah lama. Ya, ini bicara lagi masalah diabetes. Diabetes itu kan dari pola makan, Pak Ji. Pola makan berlebih doyannya atau berlebih racunnya. Doyan yang gurih-gurih, doyan yang enak-enak, nanti diabetes. Berlebih makannya terlalu banyak atau terlalu sering banyaknya gitu. Itu jadi diabetes. Nanti ngobatinya apa? Yang diracunin sama makanan, sama yang terlalu capek ngurus makanan, lambungnya obatin, nanti dia sembuh. Tapi kalau cuma mikirin kadar gulanya aja, nggak akan sembuh. Angkanya aja dipikirin gitu. Dulu mah beli ini madu hitam ya. Madu hitam itu berapa kali lah beli. Iya. Nah, nanti dilihat dulu kebutuhannya ke madu hitam atau ke madu apa gitu. yang ngasih tahu coba mau madu hitam. Agak pahit gitu ya. Ya. Orang menyarankan ke madu hitam gitu karena belum tahu peruntukannya gitu. Nah, nanti kan dilihat per pasiennya, per orangnya, per individunya beda-beda. Ada diabetes yang udah tetap masih panas, ada diabetes yang sudah sampai ke tingkatan dingin, udah kelemahan fungsi. Lah itu nanti madunya beda. Lah, madu itu fungsinya untuk apa? Untuk meregenerasi sel. Kalau unsur madunya, nektarnya itu mikrobanya bagus. Kalau madunya buatan gimana? Mana bukanya? Di klinik Cordova, di ini Jalan Cikalang Tengah nomor 30 Tasikmalaya, dekat Dadaha. Kalau di kita itu tidak dimaksimalkan herbal, Pak Ci. Obat ini aja medis di rumah sakit 1 Iya. bulan sekali rutin. Nggak apa-apa, itu untuk menekan agar kadar gula tidak naik, nggak masalah. Jadi sementara kendorkan dulu kadar gula itu dengan obat medis sambil diterapi. Nah, sambil diterapi lah. Nanti kalau misalnya sudah bisa lepas, kan gini Pak Ci. Ketika angka sewaktunya udah bisa 130, nah berarti dia udah mulai normal tuh, tanpa obat. Lepas sehari, besoknya naik enggak? Kalau besoknya naik, berarti masih tetap makan. Kalau besoknya masih utuh 130 dengan kadar sewaktu, maka bisa lepas. Seminggu masih kadar seperti itu, udah lanjut. Jangan minum kimia kayak. Iya. Terus nanti untuk mengondisikan 130-nya gimana caranya? 1, karbohidratnya atur.
Karena yang lagi kadar gula kan karbohidrat. Iya. Karbohidrat masuk dalam tubuh terolah jadi glukosa. Mau itu nasi, mau itu madu, sama-sama glukosanya. Oh, sama madu. Ya iya, kalau nasi itu nanti ke sukrosa, kalau madu ke fruktosa, sama-sama glukosa. Sama-sama glukosa. Atur karbohidratnya, atur gulanya, atur makanannya satu. Kedua, atur pencahar, pengure gulanya yang sudah kandung di badan apa? Berkeringat. Ya, harus berkeringat. Harus berkeringat wajib. Tiap pagi. Kapan berkeringatnya? Jadwalnya itu jam 3 pagi sampai jam 10 pagi. Antara itu nggak boleh berkeringat di siang hari, sore hari, malam hari. Itu nggak boleh. Tapi berkeringatnya di pagi hari. Harus rutin Iya. waktu ya. Iya, makanya banyak orang diabetes masih kerja masih aman. Banyak orang diabetes pensiun ngedrop. Kenapa sih, Pak? Berkeringatnya kurang. Haji di mana ya nulis teh? Di pensiun. Pensiun. Ya makanya saya ajak ke gunung keringat. Makanya hari Ya, Jumat. lama saya ketemu dulu mau sering. Ini nggak sengaja nih. Enggak sengaja. Masya Allah. Kita kan kalau darullah kan bisa ketemu teman. Teman dulu teh. Ya, teman. Udah Mat, nggak berapa boleh skip dulu. Nanti dulu. udah berapa puluh tahun dia nggak ketemu.